Masih bersama saya, Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Di bagian yang pertama, terkait dengan Capital Asset Pricing Model, saya sudah menjelaskan mengenai introduction dan juga asumsi-asumsi dari Capital Asset Pricing Model. Begitu pula dengan garis pasar modal dan garis pasar sekuritas. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan terlebih kepada komponen-komponen yang ada di dalam model Capital Asset Pricing Model. Yang pertama adalah komponen beta. Nah, komponen beta di sini bisa menentukan besarnya tambahan return ekspektasian untuk sekuritas individual dengan argumentasi bahwa untuk portofolio yang didiversifikasikan dengan sempurna, resiko tidak sistematik cenderung menjadi hilang. Karena seperti yang tadi saya sudah ungkapkan di bagian yang pertama, bahwa ketika dilakukan diversifikasi sempurna, resiko tidak sistematik itu pasti akan bisa diminimalisir oleh adanya portofolio tersebut atau teknik diversifikasi tersebut. Oleh karena itu, yang tertinggal hanya resiko sistematik saja. Nah, maka di sini untuk resiko sistematiknya itu bisa diukur dengan beta. Sekuritas yang memiliki beta sama dengan beta portofolio pasar, yaitu beta portofolio pasar ini adalah beta yang ideal, yaitu beta sama dengan 1, maka diharapkan sekuritas ini memiliki return ekspektasian yang sama dengan return ekspektasian dari portofolio pasarnya. Jika return ekspektasian dan beta adalah positif, maka hal ini berarti untung. Jika return ekspektasian dan beta adalah negatif, maka artinya adalah rugi. Nah, inilah yang kemudian bisa kita gunakan komponen beta ini untuk melihat ekspektasian, dan kemudian kita bisa membuat atau menentukan return ekspektasian berdasarkan model CAPM ini dengan menggunakan komponen beta ini. Nah, kita akan masuk lebih lanjut kepada penjabaran dari model CAPM ini sendiri. Risiko portofolio yang tadi diukur dengan standar deviasi, ya, untuk menghitung resiko tersebut dengan model Markowitz berisi dengan N varian return, ya, dan N dikali dengan N-1 covarian return. Maka resiko portofolio pasar bisa disederhanakan menjadi sigma M sama dengan dalam kurung sigma NI sama dengan 1 WI dikali sigma I, M, atau kemudian di sini bisa menghasilkan kovarian antara proporsi dikali dengan resiko dengan pasarnya, kemudian di akar setengah. Nah, maka di sini sama dengan W1 dikali kovarian dari sigma 1 dan pasar, kemudian ditambah dengan W2 dikali kovarian dari sekuritas kedua dan pasar, ditambah begitu seterusnya hingga proporsi N dikali kovarian dari N dengan pasar, kemudian di akar atau dipangkatkan setengah, di mana sigma M adalah akar dari kontribusi sekuritas ke-1 untuk resiko portofolio, ditambah dengan kontribusi sekuritas kedua untuk risiko portofolio, ditambah sampai dengan seterusnya hingga kontribusi sekuritas ke N untuk risiko portofolio. Untuk sekuritas ke I, kontribusi resiko sekuritas ini terhadap resiko portofolio pasar adalah kontribusi resiko sekuritas ke I terhadap resiko portofolio, yaitu sigma IM atau covariance antara sekuritas I dan M dibagi dengan resiko M. Yang di sini artinya adalah kontribusi resiko sekuritas terhadap resiko portofolio ini kita bisa rumuskan juga di dalam ukuran beta. Jadi untuk rumus yang ini itu adalah
rumus dari beta yang digunakan untuk mengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas. Return ekspektasian untuk sekuritas individual ke I adalah ERI sama dengan RBR. RBR di sini sekali lagi adalah return aset bebas risiko ditambah dengan ERM yaitu return ekspektasian dari pasar dikurangi dengan RBR adalah return aset bebas risiko dikali dengan covariance sekuritas I dan pasar atau sigma IM dibagi sigma M, di mana sigma M di sini adalah risiko pasar. Kemudian kita masuk ke pengujian empiris dari Capital Asset Pricing Model ini sendiri. Pengujian empiris dari Capital Asset Pricing Model ya dikatakan di sini bahwa CAPM adalah model untuk return ekspektasian sehingga tidak dapat diuji karena nilai ekspektasian adalah nilai yang belum terjadi yang belum dapat diobservasi. Dalam artian di sini adalah nilai ekspektasian perlu untuk diestimasi. Oleh karena itu belum bisa diuji. Nah, oleh karena itu supaya model ini bisa diuji, maka model CAPM ini harus diubah menjadi model realisasian. Maka kita ganti untuk simbolnya bukan lagi ERI, tetapi diganti menjadi R. RIT sama dengan RBRT atau dalam artian return aset bebas risiko pada periode T ditambah beta I dikali dengan dalam kurung return realisasian pasar di periode ke T dikurangi return aset bebas risiko pada periode T ditambah error dari J dan T. Nah, model umum dalam menguji CAPM secara empiris bisa juga dikatakan seperti ini. R per T IT sama dengan theta 0 ditambah theta 1 dikali beta I ditambah EIT. Jadi ini untuk model umum menguji CAPM secara empiris. Kemudian terkait dengan prediksi dari pengujian model CAPM ini sendiri, intercept theta 0 diharapkan secara signifikan tidak berbeda dengan 0. Jika intercept sama dengan 0, ini berarti bahwa return bebas risiko adalah sama dengan RBR. Nah, beta di sini juga harus signifikan dan merupakan satu-satunya faktor yang bisa menerangkan return sekuritas yang berisiko. Koefisien dari beta sendiri tadi digambarkan sebagai theta 1. Di sini juga seharusnya sama dengan nilainya adalah RMT dikurangi dengan RBRT. Nah, oleh karena itu harus ada hubungan dari return dan resiko yang kemudian digambarkan secara garis lurus atau linier. Dan ini juga ada kaitannya dengan bagaimana hubungan positif antara return dengan resiko atau trade-off dari return dan resiko yang kita katakan sebagai high risk, high return. Bagaimana dalam jangka panjang? Dalam jangka panjang, theta 1 harus bernilai positif atau return dari portofolio pasar lebih besar dari tingkat return bebas resikonya. Nah, inilah untuk prediksi dari pengujian model CAPM. Bagaimana cara-cara untuk menguji keabsahan dari model CAPM ini sendiri? Karena tadi banyak yang bilang bahwa CAPM itu kemudian memiliki asumsi yang tidak realistis. Tetapi dia bisa digunakan untuk mengestimasi. Nah, bagaimana cara untuk menguji keabsahannya? Nah, sekuritas-sekuritas di dalam sampel kemudian bisa di-ranking berdasarkan nilai betanya. Sebanyak N buah portofolio kemudian dibuat berdasarkan ranking ini. Data return yang digunakan adalah bisa return total bulanan,
selanjutnya, kemudian beta diestimasi untuk tiap-tiap sekuritas di dalam sampel dengan menggunakan periodenya 5 tahun atau 60 observasi bulanan. Hal ini kenapa ditentukan supaya bisa memperoleh hasil yang cukup baik dan bebas dari bias. Karena untuk rule of thumb-nya sendiri adalah 30 observasi. Nah, oleh karena itu perlu ditingkatkan 2 kalinya supaya keabsahannya bisa terjaga. Nah, return portofolio dan beta portofolio kemudian dihitung untuk masing-masing portofolio dan regresi di persamaan kemudian dijalankan. Maka kita mulai menghitung dengan menggunakan rumus dari CAPM yang tadi. Nah, indeks pasar yang digunakan untuk menghitung beta adalah rata tertimbang berdasarkan nilai pasar tiap-tiap sekuritas untuk semua saham umum yang terdaftar di pasar modal. Jadi jika di sini adalah menggunakan Bursa Efek Indonesia, berarti adalah 60 observasi bulanan dan kemudian juga untuk 60 observasi bulanan khusus untuk indeks harga pasar sahamnya. Entah kita mau menggunakan indeks pasar IHSG atau menggunakan indeks pasar lainnya yang juga ada di dalam Bursa Efek Indonesia. Dari hasil pengujian model CAPM ini, nilai interceptnya yaitu theta 0 secara statistik dan signifikan bisa berbeda lebih besar dari 0. Dan koefisien dari betanya yaitu theta 1 kurang dari perbedaan return portofolio pasar dikurangi dengan tingkat return bebas risiko. Nah, dari hasil ini kita bisa bandingkan, walaupun theta satunya dia lebih kecil dari return portofolio pasar dikurangi dengan return bebas resikonya, tetapi nilai koefisien ini adalah positif karena theta satunya lebih besar dari 0 dan hasil yang diperoleh bisa menunjukkan hubungan yang linier. Tadi memang harus ada hubungan yang linier antara return dan resikonya. Nah, oleh karena itu, kemungkinan masih ada faktor-faktor lain yang dimasukkan selain beta di model CAPM. Dan kemudian itu bisa lebih menjelaskan porsi dari return sekuritas yang tidak dapat ditangkap oleh beta. Jadi kalau dalam hal ini, model CAPM itu hanya bisa menggunakan beta saja sebagai pengukurnya, tetapi ternyata CAPM juga memiliki penjelas-penjelas lain yang bisa untuk menggambarkan atau yang bisa menangkap lebih jelas dari beta. Nah, oleh karena itu masih banyak pengujian model CAPM yang lainnya. Walaupun koefisien dari beta yaitu theta 1 sama dengan nilai RMT dikurangi RBRT dan positif serta hubungan dari return dan risiko harus linier, tetapi model ini dikatakan masih jauh dari sempurna karena hasil pengujian masih menunjukkan bahwa intercept theta 0 berbeda dari 0 dan masih banyak faktor lain selain beta yang masih dapat menjelaskan variasi dari return sekuritasnya, sehingga di sini dikatakan bahwa CAPM masih misspecified yang masih membutuhkan faktor-faktor lain selain beta. Tetapi di sini tidak diragukan untuk CAPM itu masih dijaga keakuratannya. Jadi demikian terkait dengan Capital Asset Pricing Model. Terima kasih.